Bab 267. Apakah dia monster? Setelah Lingga Barkin menunjukkan tangannya di depan Kenzi, Kenzi tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya memujinya dengan santai, "Bela diri Anda bagus. Hanya mengandalkan keterampilan cakar elang ini, seharusnya tidak bisa berlatih jika bukan 10 atau 20 tahun pelatihan." Lingga Barkin tersenyum dingin, "Kamu baru mengerti. Jika Anda ingin bertarung dengan saya, Anda sebaiknya menimbang berat badan Anda sendiri. Apakah Anda mampu melawan saya?" Kenzi mengangguk dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa akan memberi saya beberapa pilihan. Lalu pilihan apa lagi yang kamu berikan padaku selain bertarung denganmu?" Lingga Barkin melihat matanya menjadi menghina dan berkata, "Jika kamu tidak ingin menjadi Kasim, maka ada pilihan lain yang bisa kamu ambil." "Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Meli Chavez dan saya memiliki hubungan yang baik, saya tidak perlu melakukan pekerjaan kotor seperti itu untuknya. Selama Anda bersedia membayar sejumlah uang, aku bisa memberimu kesempatan, dan membantumu menyelesaikan dendam antara Meli Chavez dan kamu. Jika ini bisa berakhir seperti ini, itu akan baik untukmu dan aku." Lingga Barkin telah mengikuti Meli Chavez selama beberapa hari terakhir untuk mengikutinya, dan dia pada dasarnya telah menyentuh informasi dasar Kenzi. Dia tinggal di sebuah villa besar, dia memiliki istri yang sangat seksi dan menawan, dan dia tampaknya menjalani kehidupan yang makmur. Meskipun Lingga Barkin berasal dari keluarga pertapa kuno, bukan berarti keluarga pertapa kuno harus sangat kaya. Sebaliknya, keluarga Barkin selalu mengontrol Lingga Barkin dengan sangat ketat. Untuk membuatnya berkonsentrasi pada seni bela diri, mereka tidak akan memberinya banyak uang. Oleh karena itu, ketika Lingga Barkin melihat bahwa Kenzi tinggal di rumah yang begitu bagus, dia menemukan pikirannya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang dari Kenzi. Dan istri Aurora Bliss yang menawan dan seksi di samping Kenzi juga membuat Lingga Barkin sangat tergoda. Ketika Kenzi mendengar bahwa dia tiba-tiba mengubah nada suaranya dan menyebutkan uang, dia tidak bisa menahan tawa diam-diam dan bertanya, "Saudara Lingga Barkin, saya tidak tahu, berapa yang Anda ingin saya bayar?" "Harusnya senilai 70 hingga 80 juta. Dapatkan diskon dan 40 juta untuk membeli telur Anda. Keluhan antara Anda dan Meli Chavez akan dihapus dalam sekali jalan." Lingga Barkin melipat tangannya, dengan ekspresi menantang di wajahnya. Kenzi bertanya tentang jumlah uang, yang cukup untuk membuktikan bahwa Kenzi merasa cemas. Dia tidak akan pernah menempatkan orang seperti Kenzi di matanya sama sekali. Mengambil 40 juta darinya sudah menjadi kemurahan hati baginya. Pada saat itu, dia akan memberi Meli Chavez 20 juta dan menyimpan 20 juta untuk diri saya sendiri. Jadi, semua orang akan menjadi senang. Untuk memintanya melakukan sesuatu dengan anak kemarin sore seperti Kenzi, yang dapat ditangani oleh beberapa tangan kecil di negara ini, dia tidak terlalu tertarik. Jika dia bisa mendapatkan 40 juta uang tunai dan menenangkan Meli Chavez, dia akan benar-benar melakukan sesuatu hal yang baik. Namun, setelah dia mengatakan jumlah 40 juta, Kenzi mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu di sana. Lingga Barkin melihat ekspresi cemberut di matanya, berpikir bahwa dia kesakitan dan enggan mengeluarkan 40 juta uang tunai. Penghinaan di hati Lingga Barkin bahkan lebih kuat, dan dia mengancam tanpa tergesa-gesa. "Jangan coba-coba tawar-menawar dengan saya, 40 juta tunai, tidak kurang 1 sen pun. Selain itu, Anda harus meminta istri Anda untuk datang dan menemani saya. Istrimu cantik, warna kulitnya bagus, apalagi sosoknya. Biarkan aku bersenang-senang dengan istrimu, dan aku akan memberimu wajah dan membantumu." Menurut pendapatnya, untuk mengambil paksa uang 40 juta, dan menghina istri mereka, agar mereka tidak bertindak kejam. Hal semacam ini disebut memberi muka orang, dan juga disebut membantu. Kata-kata terakhirnya membuat Kenzi sangat marah. Ketika menyebutkan 40 juta sebelumnya, Kenzi hanya berencana untuk memberinya pelajaran dan membuatnya mengerti beberapa pelajaran. Tapi Lingga Barkin tanpa sadar mengajukan syarat menghina istrinya, yang setara dengan menyentuh harga diri Kenzi. Kenzi tahu betul bahwa Aurora Bliss termasuk jenis kecantikan yang selalu diminati dan sering mengundang masalah. Hari ini, jika pria bernama Lingga Barkin ini tidak dilumpuhkan, di hari lain jika Lingga Barkin marah dan berpikir buruk tentang Aurora Bliss, mungkin Aurora Bliss akan dibunuh olehnya. Daripada meninggalkan masalah masa depan,
tentunya dia harus menghadapinya dengan keras untuk menghilangkan momok ini. Kenzi menarik napas dalam-dalam, menatap mata Lingga Barkin yang berangsur-angsur menjadi dingin. Melihat perubahan di wajahnya, Lingga Barkin tidak takut sama sekali. Dia masih melipat tangannya di depan dada, dan berkata dengan tatapan menghina, "Ada apa? Apa kamu tidak senang? Karena kamu tidak mau, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan memukulmu, mencubit hidup-hidup telurmu lalu saya akan membawamu melihat saya bermain dengan istrimu." Lingga Barkin mundur selangkah, menarik kekuatan dan tangannya berubah menjadi cakar, serta wajahnya menjadi mengerikan. Melihat mereka akan bertarung, Melly Chavez tertawa kejam di dalam mobil. Dia sepertinya telah melihat Kenzi berlutut di tanah kesakitan, menutupi selangkangannya, berkabung dan melolong sedih. Pada saat itu, dia akan melangkah maju dengan dingin dan arogan, menginjakkan kaki di wajahnya, dan kemudian mencibir, "Aku akan meninggalkanmu sebagai seekor anjing, dan memberitahumu bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim. Seluruh dunia akan tahu, kamu Kenzi, hanyalah seekor keledai jantan." Sebelum ejekannya hilang, Lingga Barkin sudah mulai menyerang Kenzi di arah pantai sungai. Dia melihat tubuh Lingga Barkin bergoyang, kecepatannya cepat dan menyerang bagian bawah Kenzi dengan beberapa cakar berturut-turut. Tapi Kenzi sama sekali tidak menghindar, hanya melihat langkah kaki Lingga Barkin yang menyerang, tanpa ekspresi apapun, mengangkat jarinya sedikit. Embusan angin bertiup mengenai lutut Lingga Barkin. Di bawah rasa sakit mendalam, Lingga Barkin menjerit dan berlutut di depan Kenzi dengan satu kaki, hanya setengah langkah dari Kenzi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lingga Barkin terkejut pada awalnya, lalu mendongak dengan tergesa-gesa, menatap mata Kenzi penuh kengerian. Kekuatan tenaga dalam dilepaskan, dan titik akupuntur disegel dari udara tipis. Kamu telah mencapai level di mana kamu dapat mengendalikan tenaga dalam? Lingga Barkin telah berlatih seni bela diri di keluarga seni bela diri kuno sejak dia masih kecil. Sepanjang hidupnya, dia hanya mendengar dari kakeknya sekali bahwa pernah ada seorang master hebat dari Sekte Cakar Elang, yang mampu mencapai level seperti itu. Tapi Kenzi hanyalah seorang pria yang lebih muda darinya, bagaimana dia bisa berlatih sampai ke tahap seperti itu? Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya secara mendalam. Pada saat yang sama, di dalam mobil, Melly Chavez juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Kenzi baru saja mengangkat pergelangan tangannya beberapa saat yang lalu, dan Lingga Barkin secara otomatis berlutut di depannya dan tidak bisa berdiri. Mungkinkah Kenzi adalah iblis dan tahu trik sulap? Melly Chavez melihat penampilan tak bergerak Kenzi di matanya dan merasa panik. "Kamu ingin mempermalukan wanita saya?" Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. "Lingga Barkin, apakah Anda tahu bagaimana saya akan berurusan dengan Anda?" Lingga Barkin mau tak mau menjadi semakin bingung. Dia ingin berdiri, tapi dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya, tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat bahwa mata Kenzi berangsur-angsur menjadi dingin, seolah keberaniannya ditusuk oleh panah es dari neraka, Lingga Barkin mau tidak mau menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Sekali. Bab 206. Bab 268. Kebetulan sekali. Melihat niat membunuh di mata Kenzi menjadi semakin kuat, Lingga Barkin tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu padanya, dan dengan panik dia buru-buru berkata, Tunggu. Kenzi, ini antara Anda dan Melly Chavez. Tidak ada kebencian dengan saya, Anda tidak perlu melakukan segalanya. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Barkin dari keluarga kuno. Jika Anda melakukan ini, itu berarti Anda akan membuat keluarga kami membalas dendam. Kenzi sedikit mengernyit, keluarga Barkin? Lingga Barkin meninggikan nada suaranya dan mengancam, keluarga pertapa Barkin bukanlah keluarga kaya seperti yang kamu bayangkan. Keluarga Barkin memiliki generasi. Generasiku sudah generasi ke-17. Ada banyak murid di bawah keluarga Barkin, kebanyakan dari mereka adalah master seni bela diri kuno yang telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, dan banyak dari mereka adalah master-master level yang dikagumi oleh berbagai perguruan. Kamu berani melukaiku berarti menjadi musuh seluruh keluarga Barkin. Tidak peduli seberapa kuat kamu pasti tidak akan mampu menahan banyak murid keluarga Barkin datang kepadamu untuk membalas dendam. Omong-omong, Lingga Barkin menunjukkan kepercayaan diri yang tak kenal takut. Dengan wajah, dia berkata dengan arogan, Kenzi, kamu sebaiknya menjadi pintar. Bantu aku dengan patuh, dan dengan hormat, akui kesalahanmu.
Jika kamu membuatku merasa tidak puas, aku khawatir kamu akan. Sebelum dia selesai berbicara, pergelangan tangan Lingga Barkin telah dipatahkan oleh Kenzi dengan seperti kartu yang dirobek. Jeritan mengerikan bergema di langit, dan tangan kanan Lingga Barkin terkulai lembut, jari-jarinya melengkung, memutar ke sudut yang sangat aneh. Kenzi. Satu tangannya dipatahkan, dan tidak mungkin untuk berlatih cakar elang dalam kehidupan ini. Lingga Barkin mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu berani mematahkan tanganku, aku pasti membuatmu mati," kata Kenzi acuh tak acuh. "Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak melakukannya saja? Aku bahkan akan membantumu menyingkirkan tangan dan kakimu, bagaimana dengan itu?" Saat dia berbicara, ada bunyi klik lagi, dan tangan Lingga Barkin yang lain juga dipatahkan. Lingga Barkin jatuh ke tanah, gemetar kesakitan. Kenzi mengangkat kakinya tanpa tergesa-gesa, lalu melihat ke kakinya dan menginjaknya dengan keras. Teriakan terdengar terus-menerus. Kedua kaki Lingga Barkin terinjak-injak, dan bahkan jika dia bisa menyembuhkannya di masa depan, mustahil untuk berlatih seni bela diri lagi. Kamu melakukan kesalahan." Lingga Barkin terengah-engah seperti anjing, masih berpegangan, dan berkata dengan tatapan muram. "Kamu berani menghancurkan tangan dan kakiku, aku akan menghabisimu." Kenzi memotongnya dan mencibir, "Jangan bicara tentang dirimu, bahkan seluruh keluarga Barkinmu hanyalah sekelompok semut di mataku. Siapapun yang datang, akan kuinjak-injak sampai mati." Setelah kata-kata itu selesai, Kenzi menginjakkan kaki terakhirnya. Dia menginjak selangkangan Lingga Barkin. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar lagi. Lingga Barkin memutar matanya kesakitan dan pingsan di tempat. Tidak ada keraguan bahwa kaki terakhir Kenzi disengaja menggunakan banyak kekuatan. Bahkan meski selangkangan Lingga Barkin adalah sepotong besi, masih akan diinjak-injak berkeping-keping. Lingga Barkin berani mengingini istrinya Aurora Bliss, bagaimana mungkin Kenzi bisa mempertahankan orang seperti itu? Lebih baik meninggalkannya untuk membiarkannya hidup dalam kesakitan selama sisa hidupnya. Adapun keluarga pertapa kuno Barkin, dalam pandangan Kenzi, mereka hanya sekelompok rakyat jelata, tidak jauh lebih baik daripada sampah. Jika mereka berani membuat masalah, Kenzi tidak keberatan membunuh mereka semua, siapa memotong rumput dan akar keluarga itu. Di dalam mobil, Melly Chavez melihat bahwa Lingga Barkin yang perkasa dilumpuhkan oleh Kenzi hanya dengan mengangkat tangannya. Melly Chavez tahu bahwa Kenzi memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kenzi begitu kuat. Dia tiba-tiba mulai sedikit menyesal, mungkin pada dasarnya salah untuk membalas dendam langsung terhadap Kenzi. Sebelumnya, 4 macan di Sungai Merah terbunuh, dan sekarang dia menyaksikan Lingga Barkin digulingkan dengan matanya sendiri. Ketika dia melihat Kenzi berjalan ke sisi ini tanpa tergesa-gesa, Melly Chavez tidak berani berhenti, seperti kelinci yang bertemu harimau. Dia menyalakan mobil dengan panik, namun mobil tak bisa bunyi. Dia berbalik dengan cepat dan lari. Kenzi tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Untuk apa kamu berlari? Pada dasarnya, saya tidak pernah mempermalukan wanita. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda, jangan lagi mengirim orang untuk mati." Melihat bahwa Melly Chavez akhirnya melarikan diri dan dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara, Kenzi memikirkannya sebentar, dan merasa bahwa tidak pantas jika masalah ini terus berlanjut seperti ini. Dihantui dan dibalas oleh seorang wanita gila, Kenzi tidak punya banyak energi untuk bermain dengannya. Secara kebetulan, Levi Louis menelepon belum lama ini dan memintanya untuk pergi ke rumah pertanian untuk bersantai besok. Kenzi berencana untuk menyebutkan hal ini kepada Levi Louis. Melly Chavez dulunya adalah wanita Levi Louis. Alasan utama mengapa Melly Chavez jatuh ke dalam situasi saat ini adalah karena diusir dan dihukum berat oleh Levi Louis. Kenzi dulu mengungkap skandal aprikot merah Melly Chavez. Tidak ada alasan bagi Melly Chavez untuk dendam padanya serta tidak pergi ke Levi Louis, yang langsung menghukumnya. Untuk melepaskan Belle harus terikat. Pada saat itu, Levi Louis harus menyelesaikan masalah ini untuknya. Di malam hari, Kenzi memberitahu Aurora Bliss tentang gagasan pergi ke rumah pertanian untuk hari libur besok. Aurora Bliss kebetulan sangat terpukul oleh masalah pekerjaan selama ini. Mendengar itu Kenzi berkata bahwa dia akan pergi bermain bersama pada hari Sabtu, tentu saja, dia sangat senang. Lagi pula, dia sekarang dalam tahap jatuh cinta untuk memperbaiki hubungannya dengan Kenzi. Bagaimana pria dan wanita yang jatuh cinta bisa tinggal di rumah setiap hari tanpa bersantai? Sebelum tidur, Aurora Bliss dalam suasana hati yang baik. Dia sengaja menemukan rok indah yang cocok untuk dipakai di luar ruangan.
Dia ingin mendandani dirinya dengan indah dan menghabiskan hari Sabtu yang bahagia bersama Kenzie. Keesokan paginya, Kenzie dan Aurora Bliss naik bus dan menuju ke Flower Farm Paradise, rumah pertanian flower terkenal di Wakanda. Ketika rumah pertanian populer di tahun-tahun awal, setiap hari Sabtu dan Minggu, sejumlah besar pelanggan akan pergi ke rumah pertanian flower untuk bersantai. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, sangat mirip dengan resor liburan kecil. Taman ini memiliki fasilitas lengkap untuk memancing, berperahu, mendaki gunung, berburu, memetik, dan sebagainya. Bos di belakang layar Levi Louis juga secara khusus membangun tempat mandi mata air panas untuk meningkatkan rasa kemewahan rumah pertanian ini. Hotel juga telah memperkenalkan layanan satu atap seperti makanan, pemandian air panas, film dan televisi, pemijatan refleksi kaki, dan lain-lain. Ada halte bus di kota di Flower Paradise. Pelanggan yang datang ke sini tidak perlu mengemudi sama sekali. Mereka sangat ramah kepada pelanggan seperti Kenzie dan Aurora Bliss yang belum berencana membeli mobil untuk saat ini. Setelah keluar dari mobil, Kenzie memimpin Aurora Bliss langsung ke Paradise Hotel. Levi Louis telah memesan suite terbaik dengan pemandangan, dan mereka berdua bisa beristirahat di suite terlebih dahulu. Namun, sebelum keduanya memasuki lobi hotel, mereka melihat beberapa wajah yang dikenalnya turun dari BMW Offroad di tempat parkir. Orang-orang ini tidak lain adalah teman di acara peringatan 10 tahun kelulusan sekolah menengah pertama Aurora Bliss 2 hari sebelumnya. Beberapa orang teman sekelas yang baru saja mereka temui. Heh, bukankah ini Aurora Bliss dan Kenzie? Kalian di sini juga untuk berlibur, sangat kebetulan. Ketika beberapa teman sekelas lama melihat mereka berdua, mereka tertegun sejenak, lalu mereka melangkah maju dengan tersenyum dan mulai mengobrol dengan Aurora Bliss dan Kenzie. Namun, di antara teman sekelas lama ini, dua dari mereka memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman. Kebetulan, mereka adalah Wiwin Limo dan Rina Sabrina, yang memiliki hubungan yang sedikit suram dengan Kenzie dan Aurora Bliss. Pada saat ini, mereka berdua melihat teman sekelas lainnya tersenyum dan berinisiatif untuk menyapa Kenzie dan Aurora Bliss. Suasana hati yang baik bahwa mereka keluar untuk bersenang-senang tiba-tiba lenyap tersapu. Keduanya tampaknya telah makan kotoran, keduanya cemburu dan jijik, dan ekspresi mereka cukup jelek.